Dan sebagian besar kondom yang ada di Indonesia disimpan dengan cara yang baik dan benar, jadi tidak usah khawatir. Iya, terima kasih Prof. Zubairi, dan kita akhiri untuk sesi 1 ini. Dan untuk mahasiswa yang masih ingin bertanya, silahkan pertanyaan bisa disampaikan melalui skele seperti biasa. Dengan ini kita akhiri sesi 1 dan kita beri aplaus untuk Prof. Zubairi. Terima kasih Prof. Zubairi. Terima kasih semuanya Pak Moderator dan teman-teman di banyak universitas di mana tuh, Jakarta, IPB, kemudian USU dan semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kita akan break selama 5 menit untuk sebelum ke sesi 2. Terima kasih. Iya, kita akan mulai dengan sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan pembahasan dari Bu Evodia tentang realitas HIV di dunia anak muda dan dunia kerja. Silakan Bu Evo. Terima kasih moderator. Selamat pagi para mahasiswa. Terima kasih Bapak Moderator dan selamat pagi untuk seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama untuk membahas mengenai realitas HIV di dunia anak muda dan dunia kerja. Selama 30 menit ke depan nanti kami berharap ya para mahasiswa itu bisa memahami tentang stigma pada orang dengan HIV dan AIDS, kemudian juga mahasiswa bisa memahami respon emosional dan tantangan internal ODA, yaitu orang dengan HIV AIDS, khususnya pada dunia kerja. Kemudian juga mahasiswa nanti bisa memahami program HIV di tempat kerja, dan juga memahami manfaat program HIV di tempat kerja, serta memahami pencegahan positif. Mengapa HIV dan AIDS itu adalah isu tenaga kerja dan isu bisnis? Kita tahu lebih dari 80% orang dengan HIV AIDS itu berusia 15 sampai 49 tahun. Dan menurut ILO itu bahwa tahun 2010 diperkirakan 34 juta dan nanti 2015 itu sebesar 74 juta. Jadi ini angka yang sungguh mengejutkan dan menakutkan. Oleh karena itu kita tahu bahwa akhirnya nanti HIV dan AIDS kalau tidak ditanggulangi akan menjadi penyebab kematian terbesar di dunia kerja. Kalau kita lihat bagaimana transmisi HIV dan AIDS di Indonesia, tadi kita sudah dengarkan bagaimana Prof menyampaikan ya pada sesi pertama. Kalau kita lihat memang IDU itu dengan heteroseks masih menempati yang tertinggi, meskipun sekarang secara nasional itu sudah turun dan heteroseks menjadi lebih tinggi ya 54,8. Kemudian kita lihat lagi bahwa kumulatif ya, mengapa penting sekali ini pada dunia anak muda dan dunia kerja. Kalau kita lihat itu ada 15 ya sampai usia 15-19 itu usia sekolah dan juga usia mahasiswa, dan sampai 20-29. Nah kita lihat itu hampir lebih dari 50% ya. Jadi ini angka yang sangat mengkhawatirkan kalau generasi muda kita semua sudah terinfeksi. Dan kalau kita lihat lagi pada usia 30-39 di mana nanti para mahasiswa akan juga menjadi pekerja, itu kira-kira 31,1%. Ya, jadi kalau kita lihat memang penting sekali bagaimana kita mencegah HIV dan AIDS itu sejak dini. Lalu apa itu sebetulnya stigma dan diskriminasi? Kita sering mendengar stigma, diskriminasi, dikucilkan dan lain-lain. Itu sebetulnya adalah satu sikap berprasangka negatif dan membedakan perlakuan bagi orang dengan HIV AIDS atau ODA, sehingga dikucilkan baik itu di keluarga maupun itu dalam kelompok, di komunitas, di pelayanan kesehatan, dan juga di pendidikan, serta di tempat kerja, dan lain-lain.
Lalu mengapa ada stigma dan diskriminasi? Ada faktor-faktor yang menimbulkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Yang pertama, bahwa penyakit HIV dan AIDS itu dapat mengancam jiwa. Dan sampai sekarang itu belum bisa menyembuhkan. Ya, jadi ada obat tetapi belum menyembuhkan. Kemudian informasi yang kurang tepat ya mengenai penyakit HIV dan AIDS. Tadi juga kita dengar pada sesi pertama ya bahwa ada obat, ya kadal juga menjadi obat. Tapi kalau kita lihat begitu banyak informasi, tetapi juga informasi yang disampaikan masih kurang tepat. Lalu adanya kepercayaan di masyarakat bahwa penyakit ini merupakan satu hukuman. Nah, semua orang khawatir kalau HIV/AIDS itu selalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, kemudian tidak bertanggung jawab, sehingga penderita atau ODA itu pantas dia dihukum ya, karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selayaknya. Misalnya sering sekali ada stigma dan diskriminasi untuk homoseksual ya, karena dianggap kaitannya bahwa HIV/AIDS itu dengan homoseksual, kemudian dengan narkoba, kemudian juga dengan pelacuran dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat sekarang, siapa saja bisa terkena kalau dia tidak tahu bagaimana menghindarinya. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi bahwa setiap orang yang dengan HIV/AIDS selalu dikaitkan itu dengan hubungan seks. Nah, sehingga erat sekali kaitannya dengan moral. Lalu apa akibat stigma dan diskriminasi? Akibatnya akhirnya itu ada penolakan dari masyarakat, kemudian juga akses pendidikan dan kesehatan itu menjadi terhambat. Tadi juga sesi pertama disampaikan, ya semua orang tahu bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas, tetapi ketika mereka mengunjungi pusat pelayanan, seringkali mereka tidak mendapatkan. Kemudian cara penolakannya juga sangat beragam. Ada yang mulai sekedar ucapan, ya, hingga berupa penyiksaan psikologis dan juga penyiksaan fisik dan traumatis. Akibat dari penolakan itu, maka trauma yang diterima oleh penderita HIV itu menjadi bertumpuk-tumpuk, kemudian trauma seringkali juga bukan HIV yang membuat ODA itu meninggal, tetapi karena terlalu banyak tekanan dari orang di sekitarnya. Jadi yang mempercepat kematiannya bukan virusnya, tetapi karena stigma dan diskriminasi. Juga trauma karena adanya yang stigma dan diskriminasi yang terus melekat ya sepanjang hidupnya. Jadi kalau yang namanya ODA, sekali dia ODA tetap ODA dan terus terbawa kalau dia adalah penjahat, bahwa dia kaitannya dengan maksiat, kaitan dengan moral, narkoba dan semua yang negatif. Kemudian menghambat ya kemauan para resiko tinggi HIV itu untuk melakukan pemeriksaan, karena mereka tahu kalau mereka sudah tahu statusnya, karena mereka itu di labeling atau di stigma sebagai penjahat atau tadi yang pantas mendapat perlakuan itu, maka mereka tidak mau melakukan pemeriksaan ya. Nah, mereka tidak ingin tahu dan tidak mau tahu juga kalau mereka menderita HIV. Oleh karena itu kita lihat sekarang masalahnya semakin besar karena satu dari saya akan balik, 9 dari 10 orang yang positif, ya dia tidak tahu kalau dia positif. Jadi bagaimana penularan itu semakin cepat karena memang 9 itu dia tidak tahu dia mengandung virus dalam tubuhnya dan mereka tetap berperilaku seperti layaknya orang yang tidak mengandung virus di dalam tubuhnya. Tidak ada pencegahan dan tidak ada tanggung jawab. Akibatnya apa? Akan menjadi percuma, sekarang sudah banyak sekali dibangun klinik-klinik VCT di setiap rumah sakit umum daerah, itu pasti ada, juga ada di beberapa puskesmas yang berbasis reproduksi. Kalau tetap ada stigma dan diskriminasi, dan itu akan terus menghantui para resiko tinggi,
dan mereka tidak akan menggunakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu fasilitas yang kita bangun itu akan menjadi percuma dan itu menimbulkan kematian lebih dini. Saya refer lagi kembali pada sesi pertama tadi. Dengan treatment adalah juga prevention. Jadi kita tahu dengan cepat kita menangani, maka kita akan cepat juga untuk bisa dengan cepat kita mendapatkan pengobatan, kita bisa cepat juga menangani tidak sampai orang yang HIV itu jatuh menjadi AIDS. Jadi meskipun orang positif sebetulnya tidak akhir dari segalanya. Ya, jadi tidak usah khawatir karena positif maka semua dunia akan runtuh dan itu sekarang sudah ada antiretroviral. Kemudian kita lihat lagi akibat stigma dan diskriminasi ya di penelitian dari International Center for Research on Women itu dan pengalaman dari negara lain seperti Uganda ya. Jadi itu menunjukkan stigma, konsekuensi dari stigma. Bisa dibayangkan kalau seandainya Anda yang positif, maka Anda akan kehilangan pendapatan, kehilangan kehidupan, kehilangan kesempatan untuk bisa mengikuti kuliah, mendapatkan pendidikan. Ya, kemudian juga yang menyedihkan bahwa setiap orang itu berhak untuk menikah, tetapi mereka kehilangan kesempatan juga untuk menikah dan memiliki keturunan. Saya refer kembali lagi ke sesi 1. Karena ketidaktahuan informasi tentang HIV dan AIDS yang benar, maka mereka mereka takut untuk menikah, mereka takut juga untuk memiliki anak, dan mereka juga tidak sepantasnya memiliki anak. Dan itulah yang membuat ODA semakin cepat mati. Lalu mendapatkan pelayanan kesehatan yang buruk. Maaf itu ada salah ketik, ada butruk ya, bukan butruk tapi buruk. Kemudian mereka juga dikeluarkan dari rumah. Ya seringkali juga kita lihat ada ODA yang diusir dari keluarganya karena keluarganya juga tidak siap ya bagaimana menangani mengatasi ODA. Kemudian kehilangan harapan dan perasaan sebagai orang yang berguna, seolah-olah kalau seorang yang sudah terinfeksi virus, maka dunia ini sudah berakhir dan mereka harus segera juga mengakhiri hidupnya dan segalanya menjadi percuma. Lalu mereka juga akan kehilangan reputasi, ya, dan diberhentikan dari pekerjaan, dan inilah yang barangkali harus kita perjuangkan bersama-sama supaya para ODA tidak diberhentikan dari pekerjaan maupun dari kuliah. Dan juga ada yang menyedihkan lagi, ini terjadi di Uganda, bahwa larangan travel. Nah kalau kita lihat di awal-awal dulu ya, Magic Johnson itu mau datang ke Indonesia juga tidak boleh. Pada waktu itu Indonesia belum paham betul. Lalu kalau kita lihat dampak HIV dan AIDS bagi produktivitas. Jelas sekali, jadi Anda sekarang mahasiswa, sebentar lagi setelah kuliah selesai Anda masuk ke dunia kerja. Maka dampaknya kita tahu akan menurunkan produktivitas. Itu mengapa? Satu ya, kalau kita lihat ketidakhadiran itu karena sakit, kemudian juga harus mengulangi terus mengikuti training dan merawat keluarga, melayat dan lain-lain. Kita lihat belajar dari pengalaman di Afrika. 1 dari 3 pekerja itu mati karena HIV dan AIDS. Dalam 1 minggu mereka harus pergi ke pemakaman 2 kali. Artinya apa? Sekarang mereka harus berpikir memilih apakah mau bekerja atau mengurus keluarga. Nah Indonesia kalau tidak mulai dari sekarang, kita mulai dari generasi muda, maka kita akan sama seperti Afrika. Dan kalau kita lihat lagi tadi hasil di Afrika itu 18% ya, 18% itu cukup tinggi. Dan kemudian kehilangan karyawan yang sangat berpengalaman. Dan juga pergantian karyawan yang sangat tinggi, lalu lingkungan kerja yang negatif karena apa? Karena ada stigma, ada diskriminasi, dan juga penurunan moral di dalam perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh ya, ada di Zambia, itu absen meningkat 15 kali. Kemudian di Uganda, pergantian karyawan itu mencapai sampai 15%. Lalu kita lihat lagi di Kenya, itu 43 dari 53 yang meninggal itu karena AIDS. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa penyebab kematian terbesar di dunia kerja akhirnya nanti adalah HIV dan AIDS, dan itu sangat mengerikan. Lalu bagaimana supaya
para pekerja ataupun nanti Anda mahasiswa yang masuk dunia kerja itu tetap merasa nyaman meskipun Anda mengandung virus di dalam tubuhnya. Perlu kita sama-sama ketahui harus punya kebijakan anti stigma dan diskriminasi di setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan harus memiliki kebijakan anti stigma dan diskriminasi. Kemudian di setiap perusahaan juga akan mempunyai program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Misalnya kalau di perusahaan memang core bisnisnya itu bukan HIV dan AIDS, tetapi mereka harus bisa mensosialisasikan secara rutin kepada karyawannya, lalu juga bisa memberikan penyebaran media komunikasi seperti leaflet, poster, brosur dan lain-lain kepada karyawan, lalu bisa memberikan pelatihan yang menghasilkan peer leader bagi perusahaan. Itu mengapa? Karena sekali lagi mereka tidak mungkin mengurusin HIV di tempat kerja, jadi harus dicetak champion-champion di dalam perusahaan sehingga mereka lah menggunakan setiap kesempatan. Kemudian ada juga tadi disampaikan ya, akan banyak menarik pertanyaan-pertanyaan mengenai penyediaan kondom ya, kemudian pengobatan HIV dan infeksi oportunistik serta pelayanan atau rujukan konseling dan tes HIV. Nah, inilah yang harus disediakan di setiap perusahaan. Jadi semua perusahaan harus menyediakan ini karena apa? Ada peraturan-peraturan yang terkait untuk HIV dan AIDS. Kita lihat ada rekomendasi ILO, ada kesepakatan tripartit, ada Kemenaker Trans nomor 68 tahun 2004, lalu ada instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2005, dan masih banyak yang lain. Nah, apa yang penting diketahui bahwa setiap karyawan atau Anda juga sebagai mahasiswa mengetahui haknya sehingga bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan informasi itu harus benar dan tepat. Kalau kita lihat rekomendasi ILO bahwa HIV dan AIDS itu adalah persoalan dunia kerja. Oleh karena itu harus ya kita lihat kembali dia non-diskriminasi, larangan melakukan screening, harus ada kerahasiaan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, hak untuk perlindungan dan dukungan, tidak ada PHK. Nah, jadi kita lihat tidak boleh ada orang yang di PHK, itu aturannya. Tetapi memang kita lihat nanti akan ada juga ya yang dialami, lalu kesetaraan gender dan dialog sosial. Nah, ini beberapa contoh saja saya perlihatkan ada dari SK Menaker Trans RI nomor 68. Bahwa ya ini penting sekali, kewajiban pengusaha mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS itu ada pada pasal 2. Ya, jadi di pasal 2 jelas sekali kewajiban pengusaha. Untuk apa? Program pencegahan dan kebijakan, lalu pendidikan dan pelatihan, perlindungan dan anti diskriminatif, kemudian prosedur ketiga. Lalu pekerja berhak memperoleh pelayanan kesehatan, itu ada pada pasal 3. Peran serikat pekerja bersama pengusaha dan pemerintah, itu ada di pasal 4. Lalu tes HIV itu ada di pasal 5. Tes HIV maksudnya apa? Tes HIV tidak untuk rekrutmen ataupun screening, tetapi harus dilakukan sukarela. Lalu pengusaha harus bisa memfasilitasi VCT, yaitu voluntarily counseling and testing. Dan yang terakhir ada di pasal 6 itu kerahasiaan seperti data rekam medis. Jadi tidak ada yang tahu meskipun perusahaan itu melakukan pemeriksaan, tidak ada manajemen yang tahu kecuali yang bersangkutan dan dokter. Nah, kalau si pekerja itu mau membuka diri, maka itu dia dipersilahkan, tetapi manajemen tidak boleh membuka status. Lalu apa manfaatnya kalau ada program di perusahaan bagi pekerja? Maka pekerja itu akan memperoleh pengetahuan dan informasi HIV dan AIDS yang benar, lalu pekerja memperoleh layanan VCT, ya, dan karena apa? Perusahaan harus menyediakannya, dan pekerja ODA itu memperoleh jaminan bekerja, jadi tidak ada PHK.
Lalu pekerja ODA itu memperoleh layanan pengobatan infeksi oportunistik. Kita tahu bahwa ARV itu gratis ya, tetapi kadang-kadang penyakit-penyakit infeksi oportunistik ini jauh lebih mahal biayanya. Dan kita harapkan itu juga bisa didapatkan oleh seorang pekerja. Lalu pekerja ODA itu memperoleh layanan peningkatan gizi dan juga memperoleh dukungan moral. Jadi itu tadi sebabnya mengapa perlu dibentuk yang namanya peer leader educator. Lalu apa saran untuk ODA? Ketahuilah ya sudah berapa lama Anda telah terinfeksi. Kemudian cari tahu dan pelajari tentang HIV dan AIDS. Kemudian jadilah tangguh ya untuk melawan virus ini. Lakukan pola hidup sehat, jangan berhenti bekerja, dan jangan tularkan kepada orang lain. Tetaplah bersosialisasi, kemudian lakukan pemeriksaan CD4 secara rutin. Nah, tentunya mahasiswa ingin melihat apakah seorang yang HIV itu akhir dari segalanya dan mereka harus dikucilkan dan diberhentikan. Maka di sebelah saya membawa sahabat saya, teman saya, yang seorang ODA, ya dia akan bercerita bagaimana pengalamannya ketika dia mendapatkan diskriminasi, stigma, tetapi dia juga sukses, ya, sebagai mahasiswa dan mendapat nilai cum laude. Dan dia adalah Yanti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian dari Sabang sampai Merauke. Tadi Bu Evodia sudah memperkenalkan aku ya. Saya adalah salah satu orang yang terinfeksi. Mungkin sama dengan teman-teman di sana ya, tidak tahu tentang HIV, AIDS itu apa dan sebagainya, dan saya rasa sangat bersyukur ya sudah usia di bangku kuliah, sudah mendapat artinya sudah diberi pencerahan tentang bagaimana HIV dan AIDS serta sebagainya. Dan dengan teknologi yang lebih canggih, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri langsung di internet, bisa melihat tentang HIV itu apa dan sebagainya. Saya rasa mungkin lebih banyak pengalaman dari teman-teman sekalian daripada saya di sini. Baik, langsung saja mengenai stigma diskriminasi yang pernah terjadi dalam diri saya. Itu terjadi di tahun 2003. Sebenarnya dulu saya masih bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di sana dari setelah saya lepas SMA. Saya sebagai tenaga administrasi. Saya memang sempat tidak kuliah karena ekonomi termasuk ya keluarga kurang mampu untuk kuliah ya, karena biaya kuliah sangat mahal ya teman-teman ya. Lalu saya bekerja sebagai administrasi dan saya menikah 96, 97 dan 2000 saya punya anak dan saya punya anak 2 sekarang. 2002 saya ditinggalkan oleh suami. 2002 juga saya tahu status HIV dan 2003 saya open status dengan perusahaan saya tempat saya bekerja. Teman-teman tahu ya, diskriminasi terjadi di beberapa sektor, mungkin di semua lini bidang kehidupan ya yang dialami teman-teman dengan HIV. Salah satu di tempat pekerjaan saya 2003 diminta mengundurkan diri di perusahaan saya bekerja. Ya hampir 10 tahun saya bekerja di sana kurang lebih. Awalnya pimpinan saya setuju dengan mengcover biaya pengobatan separuh. Karena kalau tidak salah waktu tahun 2002 itu saya biaya pengobatan bayar ya sekitar 1 juta untuk 1 bulan. Dan 2002 suami saya pernah mengalami biaya pengobatan itu kurang lebih 6 bulan karena beliau menganggap sudah sehat, akhirnya putus obat. Dan karena saya juga tidak sangat minim pengetahuan ya, tidak tahu apakah obat itu ternyata diminum jangka panjang. Akhirnya suami saya meninggalkan saya terlebih dahulu dan juga anak-anak. Setelah 2003 saya buka status di perusahaan, teman-teman di perusahaan yang tidak setuju dengan saya di sana.
ada beberapa teman membuat surat seperti surat petisi ya, yang ditandatangani oleh beberapa teman yang setuju untuk saya keluar, ada yang setuju tidak saya keluar. Ternyata semua dari staf sekitar 35, hanya 2-3 staf yang dekat dengan saya yang tidak menandatangani surat tersebut. Ya mau tidak mau pimpinan memanggil saya. Awalnya saya diberi kesempatan seminggu lihat reaksi dari beberapa teman ya, ternyata semakin heboh. Jadi begitu saya pakai wastafel, mereka siram semua wastafelnya. Lalu saya pakai komputer karena kita waktu itu komputernya sangat terbatas ya, jadi satu komputer itu untuk beberapa karyawan. Jadi saya pakai komputer, kemudian jangan dipakai, ini bangkunya Yanti. Waduh, saya pikir saya biasa-biasa aja. Saya pikir saya juga sudah paham. Karena sebelum saya membuka status diri saya kepada perusahaan, saya mulai searching di internet. Jadi ternyata dia bisa mengalami diskriminasi dan bisa menular ke anak gitu kan, ke ibu rumah tangga seperti saya gitu kan. Lalu saya pakai telepon juga, kembali cerita di kantor, saya pakai telepon. Begitu saya telah pakai telepon, office boy dipanggil, lap gitu. Tapi sejauh itu saya nyaman-nyaman aja karena saya yakin saya tidak menularkan dengan seperti itu. Tapi melihat keadaan semakin heboh, ya pimpinan panggil saya dan 1 minggu kesempatan sudah berakhir, saya diminta membuat surat pengunduran diri. Saya mundur, isinya kalau tidak salah pengunduran diri atas permintaan saya. Jadi ya saya tahulah bisnis tidak mau dirugikan. Nanti kalau seandainya saya seperti ini nanti bagaimana, akhirnya saya terima karena saya masuk dengan kekeluargaan, saya keluar dengan kekeluargaan. Selain itu juga terjadi di tempat pemakaman suami saya. Kebetulan saya penganut agama Katolik ya teman-teman. Gereja, seorang pemimpin gereja. Coba Yanti sama keluarganya disingkirkan dalam rumah. Wow. Saya bilang seorang pemimpin seharusnya dia melindungi, kok ternyata dia malah mengusir saya gitu. Saya kembali, saya pikir saya sudah siap semuanya karena dengan pembukaan status inilah resiko yang akan saya hadapi. Saya bilang itu manusia, jadi dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang menderita, bukan begitu teman-teman? Dia tidak juga mau saya atau orang-orang lain dengan HIV atau orang yang bermasalah terpuruk ya. Akhirnya saya pikir saya juga tidak akan tinggal diam. Kalau saya akan diam, artinya bukan saya harus frontal, tidak ya. Artinya ya saya mulai membenarkan diri saya. 2003 saya diminta di salah satu rumah sakit juga yang tadi Prof. Jup memberitahu bahwa saya ada di sana seperti di Rumah Sakit Darmais. Saya membantu Profesor Samsudijal karena beliau juga ternyata sangat care dengan teman-teman dengan HIV. Dari tahun 2003 sampai sekarang saya masih ada di sana. Dan beliau yang mendukung saya sampai saya ada seperti ini. Tapi selain beliau juga banyak teman-teman, terutama keluarga. Dan setelah saya tidak aktif di perusahaan, saya aktif dalam sebuah LSM yang menangani HIV. Saya membentuk kelompok dengan orang HIV positif. Tujuannya menghilangkan stigma, diskriminasi ya. Walaupun tidak bisa tuntas, tapi pelan-pelan saya rasa banyak sekali perubahan yang sudah terjadi dengan dunia HIV. Saya coba membenarkan hidup saya juga, saya juga sempat kuliah, saya coba kuliah. Saya mengatur semua kegiatan sepadat mungkin sampai saya tidak sadar bahwa di tubuh saya ada satu lagi yang mengganjal, yaitu kanker. Ya. Tahun 2011 kemarin, saya selesai menjalankan operasi kanker, dan 2011 juga pertengahan bulan Juli selesai pengobatan kemo dan sebagainya. Puji Tuhan saya masih ada di sini. Berkat doa teman-teman juga saya rasa ya. Kemudian keluarga dan anak-anak saya juga mendukung. Serta beberapa dokter, terutama dokter di tempat saya sebagai konselor, dia sangat mensupport segalanya. Ya, saya rasa itu sehingga dari pembentukan kelompok dukungan tadi yang kecil, saya mencoba masuk ke beberapa LSM, kemudian juga dia care dengan saya, dan kelompok itu adalah kelompok yang mayoritas dengan orang HIV. Kegiatannya ya salah satu kegiatan yang paling utama itu memberikan dukungan buat teman-teman dengan HIV.
ada positive prevention di sana. Artinya bagaimana orang dengan HIV itu menghadapi situasi, bagaimana dia bisa bangkit dan bagaimana dia bisa seperti saya. Artinya ya paling tidak terpuruk gitu kan. Karena dengan HIV kita bisa hidup, bisa sehat, bisa mandiri. Kalau itu pun ada dukungan dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman tetap mengucilkan, mungkin teman-teman yang bangkit seperti saya, dia akan menjadi melempem. Artinya buat apa saya tidak